Oke, sahabat kreatif, kita balik lagi di Numpang Nampang. Masih barengan sama Ita dan barengan sama Kak Wanda juga ya. Kita masih ngomongin soal karir kreatif sebagai pendongeng ya. Kamu pasti pernah dong sahabat kreatif membaca ataupun mendengarkan sebuah dongeng yang dibacakan oleh guru atau mungkin oleh sang pendongeng. Pada umumnya sih dongeng itu berisi cerita yang menarik untuk didengar dan disaksikan, karena biasanya orang-orang yang mendengarkannya itu akan terhibur. Sebab cerita-cerita dongeng itu biasanya berisi cerita imajinatif ya, yang dapat membawa hayalan kamu akan mengikuti ceritanya. Nah, kita pengen tahu nih dari Kak Wanda, kira-kira manfaat dari mendongeng itu apa aja sih, Kak? Oke, ada beberapa jenis cara mendongeng dulu ya. Yang pertama yang tadi saya bilang itu kita menggunakan buku cerita. Kalau kita menggunakan buku cerita, itu kita sebetulnya menanamkan kayak kemampuan untuk atau kesukaan terhadap literasi gitu kepada anak-anak kita terutama ya. Jadi ketika anak-anak itu dibacakan sebuah buku dan dengan ilustrasi yang menarik, dengan cerita yang menarik, dengan pembawaan yang menarik, mereka itu mulai tertarik bahwa oh ternyata buku itu adalah sesuatu yang menyenangkan kayak gitu. Dan mereka itu pasti besoknya akan mau lagi gitu, pengen lagi, aku mau buku gitu. Jadi secara tidak sadar mereka itu menumbuhkan kecintaan terhadap buku bacaan kayak gitu. Terus kita juga bisa menambahkan, membantu anak-anak menambah kosakata. Jadi kalau anak-anak itu kan masih sangat terbatas sekali kosakatanya. Jadi ketika kita mendongengkan, mereka bisa menemukan kata-kata baru gitu, dan mereka itu bisa mengulang-ulanginya terus. Apalagi kalau anak-anak tuh biasanya suka di mendongeng yang diulang-ulang gitu. Aku mau cerita ini gitu, dan bisa seminggu gitu ceritanya itu aja gitu. Tapi dari sana mereka itu bisa belajar bahasa-bahasa baru gitu, cerita kata-kata baru gitu. Selain itu juga pasti kalau dalam dongeng itu ada karakter yang ditampilkan gitu ya, dalam siapa tokoh-tokohnya itu kan menampilkan berbagai macam karakter. Jadi anak-anak itu bisa memahami gitu atau mengenal karakter-karakter berbeda hanya dengan kita membacakan cerita gitu. Dan mereka itu juga bisa mendapatkan cerita utuh gitu. Bagaimana orang itu ketika mendapatkan masalah, dia harus menyelesaikannya, dan bagaimana cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Itu tampil secara utuh ya. Kalau dongeng itu kan pasti di awal itu ada pengenalan, terus ada konfliknya, ada penyelesaiannya gitu. Jadi dengan cerita utuh seperti itu, bagian cerita yang utuh seperti itu, mereka itu bisa memahami bahwa oh kalau saya mendapatkan permasalahan, saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan kayak gitu. Dan itu banyak sekali karakter-karakter yang bisa kita bentuk gitu, karena berbagai macam karakter yang ada di dongeng itu. Mereka bisa menjadi pemberani, mereka bisa menjadi penasaran, dan juga manfaatnya adalah kita menumbuhkan imajinasi gitu. Karena anak-anak itu ketika dia di umur di bawah 5 tahun, itu imajinasinya bisa sangat aktif gitu. Melihat botol gitu, misalnya botol minuman gitu aja, mereka itu bisa berimajinasi bahwa itu roket, dan mereka itu sedang membawa roket keluar angkasa kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita menceritakan sebuah cerita, mereka itu bisa seolah-olah masuk gitu sama imajinasi apa yang kita gambarkan gitu. Saya pernah ada pengalaman ketika itu kita sedang membawakan materi tentang ruang angkasa, dan ada pementasan kecil, dan saya sebagai alien gitu. Sebagai alien yang sebetulnya wajahnya itu tidak ditutupi gitu, cuman pakai seperti topi yang ada mata bulat besar satu untuk menandakan itu alien gitu kan. Dan ketika setelah bercerita, ada seorang anak yang mendekati saya dan dia bilang seperti ini, "Kakak tahu nggak, tadi di sini ada alien gitu. Kakak sih nggak ada di sekitaran kita, jadi kakak nggak ngelihat gitu." Dia tahu saya nggak ada di sana, dan sebetulnya kan saya di panggung gitu. Tapi dia tidak melihat bahwa itu saya. Yang dia lihat adalah itu adalah benar-benar alien gitu. Itu yang membuat saya juga, wah, anak ini ternyata seperti itu aktifnya imajinasi di diri anak-anak gitu. Dan itu memotivasi juga sih untuk aku mau mendongeng lagi gitu. Anak-anaknya seru nih kayak gitu. Kita bisa membawa dunia yang berbeda ke kehidupan anak-anak kayak gitu.
Oke, nah kalau di zaman seperti sekarang ini yang sudah serba digital gitu kan Mhm. ya, respon mendongeng sendiri gimana sih Kak untuk di wilayah Bali gitu? Respon gimana maksudnya? Untuk anak-anaknya pada masih suka denger dongeng nggak sih? Nah, Karena kan kalau sekarang pada suka lihat iya, YouTube kayak mhm. gitu-gitu. Sebetulnya kalau anak itu dikasih apa aja mereka terima-terima aja gitu, Mhm, asalkan kita mau menyempatkan waktu untuk bercerita gitu kepada mereka. Kalau mhm, misalnya kita memprioritaskan untuk memberikan anak perhatian dan waktu untuk kita mendongengkan nih gitu, pasti mereka akan tertarik dan melepas gadgetnya gitu untuk mhm, sementara gitu. iya, Dan itu juga mungkin di awal-awal tuh mereka nggak mau tertarik kan, aku nggak mau itu gitu, lebih suka ini. heeh, Tapi kita harus konsisten untuk latih terus gitu, karena ya seperti itu maksudnya ada manfaat-manfaat yang banyak gitu dengan membacakan cerita. Jadi kita memang kalau bisa itu di rumah itu didongengkan gitu. Dan bagusnya dunia digital sekarang adalah ada banyak sekali sumber-sumber cerita gitu, sumber-sumber cerita yang bisa kita manfaatkan. mhm, Jangan, kalau bisa jangan memberikan gadget yang misalnya cari dongeng kan, mhm, jangan videonya. Atau mhm, misalnya kalau misalnya kita mau lihat cara mendongeng gitu, boleh kita nonton videonya gitu untuk tampilkan sama anak-anak gitu. iya, Tapi kita harus melakukan pendampingan juga. Jadi ketika anak-anak menonton video itu kita ceritakan gitu. Atau kita bisa mencari sumber-sumber buku cerita anak mhm, yang digital gitu. Sumber-sumber buku cerita digital tuh misalnya literacloud.org mhm, itu. Kita bisa akses di sana dan kita menceritakan tuh cerita itu di depan anak-anak. mhm, Gadget kita yang pegang, tapi kita menceritakan. Kalau bisa sih buku langsung ya. Karena kalau gadget kan terbatas sekali iya, layarnya, mhm. besar layarnya itu gitu. Oke, seperti itu ya sahabat kreatif untuk masalah mendongeng tapi seperti yang udah kita ketahui juga selain sebagai pendongeng, Kak Wanda ini juga sebagai seorang penulis. Iya. Nah, kalau lagi menulis itu inspirasinya dari mana sih Kak biasanya? Oh, macam-macam. Mhm, Pernah ketika dulu saya menulis buku kumpulan cerita The Tales We Tell, itu inspirasinya itu saya dapat karena saya merasa terobsesi dengan wewangian gitu. Saya terobsesi sama parfum. iya, Waktu itu sampai beli beberapa botol parfum gitu dan mikir gitu di kamar mandi itu mikir, kok aku begitu ya gitu. Kenapa beli parfum sampai sebanyak ini dan apa sih manfaatnya kayak gitu kan. Nah, di sana saya berpikir sebuah cerita bahwa ada seorang tokoh nih, dia terobsesi juga sama wewangian gitu. mhm, Dan obsesinya itu membuat banyak sekali permasalahan gitu, mhm, permasalahan yang harus dia selesaikan karena dia melakukan secara tidak sengaja melakukan kesalahan gitu, dan itu mengganggu orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Dan itu sudah dibukukan itu dari buku The Tales We Tell. mhm. Biasanya berapa lama pengerjaan ataupun proses menulis itu Kak? Butuh berapa waktu? Nah, kalau misalnya dapat inspirasi langsung biasanya saya tulis gitu. Tapi tidak ini sih, seberapa lamanya itu tidak terlalu rentangnya itu tidak bisa ditentukan gitu. Mhm, Kadang ada yang ketika saya menulis cerita itu selesai gitu, langsung selesai pada saat itu juga gitu. Terus ada yang pertama itu kayak tadi tuh, yang cerita yang tadi itu saya pikir dulu, oh saya dapat idenya nih gitu. Terus mikir lagi siapa ya tokohnya yang bagus gitu. Apa namanya, kayak men-setting tokoh-tokoh yang terkait dengan wewangian tuh apa aja gitu. mhm, Yang pertama saya ngambil tokohnya beruang gitu. iya, Beruangnya ini yang terobsesi dengan wewangian gitu. Terus ada sigung, itu binatang yang sangat bau. Beruang ini menyemprotkan parfum ke si sigung gitu, sigung itu dengan tujuan biar dia wangi, biar nggak bau lagi. Ternyata Oh, itu menjadi masalah karena si sigung ini akhirnya dikejar-kejar sama pemangsanya gitu, karena dia udah nggak bau lagi kan gitu. mhm, Terus semut juga ada tokohnya. Nah, di tokoh semut itu si semut kehilangan indera penciumannya karena hutan tuh terlalu penuh dengan wewangian gitu. Dan satu lagi ada tokoh beruang, temannya si bear
tokoh utamanya, dia tuh sedang mau pergi kencan gitu, dan disemprotin parfum, dan akhirnya kencannya batal karena si beruang perempuan itu tidak suka bau si si beruang itu gitu. Dan itu ya kayak gitu-gitu dah. Nah, jadi kadang ada tokohnya sudah langsung dan alurnya sudah lengkap gitu, tinggal ditambah-tambahin untuk jadi cerita yang lebih apa ya, kayak tinggal nambahin kalimat sama perintilan-perintilan yang kecilnya gitu. Ada yang kadang aku mikir aku mau bikin tokoh ini nih gitu, baru terus kemudian berpikir konfliknya apa ya, kayak gitu. Jadi bervariasi sih gininya. Waktunya jadi, juga nggak bisa ditentukan gitu. Nggak bisa ya, mau berapa lama nih bukunya selesai, seperti itu. Jadi sahabat kreatif, untuk diketahui kalau Kak Wanda ini juga menulis buku-buku cerita ya Kak ya. Iya. Tema favorit Kak Wanda apa sih untuk menulis? Saya sih ke buku cerita anak. Nggak ada mungkin punya niatan besok pengen buat cerita yang lain bergenre novel atau apa gitu untuk saat ini? Kalau untuk saat ini sih masih cerita anak, karena kalau novel itu kan cukup kompleks ya. Tapi kalaupun nanti ada kesempatan dan ada kemampuan menulis sudah lebih baik lagi gitu kan, untuk membuat konflik yang cukup panjang, kemungkinan saya akan membuat novel, tapi khususnya novel tentang anak-anak juga gitu, untuk anak-anak remaja gitulah. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Wanda lebih gampang mana, nulis atau mendongeng? Itu sebetulnya kombinasi ya. Karena kalau menulis itu ketika menulis itu saya menangkap ide, terus kayak mengekspresikannya dengan tulisan juga gitu. Kalau mendongeng, karena saya membuat naskahnya juga ya, jadi nggak sekedar misalnya ada cerita nih, udah segitu aja gitu, tapi saya juga modifikasi sehingga ceritanya itu jadi lebih hidup dan jadi lebih menarik. Dan kadang saya sisipkan kayak beberapa hal yang bisa kita dan anak-anak itu anak kita melibatkan anak-anak gitu. Jadi ada sisipan-sisipannya gitu. Dua-duanya sangat seru menurut saya gitu, karena di kedua tempat itu, mendongeng sama menulis cerita itu, saya meramu sesuatu gitu dan menghasilkan sesuatu dan diekspresikan kayak gitu. Cuman kalau dongeng itu kan lebih cepat ya, lebih instan dan lebih mudah sih, karena medianya kan banyak sekarang ya. Kalau buku cerita itu prosesnya cukup panjang. Setelah mendapatkan ide kan perlu juga misalnya ikut kompetisi kayak gitu, atau di apa sih, ke penerbit gitu, diajukan ke penerbit itu, atau kalaupun mau cetak sendiri itu biaya cetaknya juga kita harus menyiapkan kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, untuk saat ini sudah ada berapa nih karyanya yang sudah dihasilkan oleh Kak Wanda? Di tahun lalu kebetulan saya ikut kompetisi, dan itu sudah ada dua yang dari kompetisi. Yang satu picture book, itu buku bergambar yang berjudul Dega Ingin Kulit Jerungga. Kemudian satu lagi kompetisi bukunya adalah Kebaikan Oleh Semua. Itu dari kompetisi kelompok Cinta Anak Cinta Buku. Kemudian yang ada juga saya buat kumpulan cerita Dwi Bahasa, dan juga ada lampiran ide-ide pembelajarannya, itu saya buat bersama teman-teman saya di Yayasan Gemah Ripah Pacung. Oke, sahabat kreatif, wah sudah panjang lebar diceritakan oleh Kak Wanda, dari tadi mendongeng kemudian menulis. Jadi untuk kamu yang ingin penasaran, ingin tanya-nanya sama Kak Wanda, silakan sekali lagi bisa di 0811 399 1054 atau di DM Instagram RRI Pro 2 Singaraja atau Facebook RRI Pro 2 Singaraja. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya, tetap stay tune di Pro 2 FM, Suara Kreativitas.